Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fitya Orinimanda dengan nomor BP 19TEP 1002 dari kelas B Pemrograman Komputer Teknik Pertanian Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara melakukan pengolahan database menggunakan Microsoft Access dan bagaimana cara menghubungkan database yang telah kita buat melalui Microsoft Access ke Visual Basic 6. Baiklah, sebelum melakukan praktek menggunakan komputer kita masing-masing, akan lebih baik kita mengetahui apa itu teori tentang database, Microsoft Access, dan Visual Basic agar nantinya mempermudah kita dalam melakukan praktek. Baiklah, langsung saja ke videonya. Selamat menonton. Baiklah, sekarang saya akan coba menjelaskan teori singkat dari database, Microsoft Access, dan juga Visual Basic 6. Pertama, saya akan menjelaskan apa itu database. Database itu adalah kumpulan arsip data yang berbentuk tabel dan saling relasi ataupun berhubungan sehingga menghasilkan suatu informasi. Tentu saja database ini memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Beberapa fungsi diantaranya adalah yang pertama itu dapat mengelompokkan data dan informasi sehingga mempermudah kita dalam mengerti. Yang kedua, dapat mencegah duplikat data ataupun inkonsistensi data. Yang ketiga itu dapat menjaga kualitas data dan informasi yang kita akses. Yang keempat, dapat mempermudah proses penyimpanan, akses pembaruan, dan menghapus data. Yang kelima itu dapat mempermudah proses penyimpanan data yang besar. Dan yang keenam, dapat meningkatkan kinerja dari aplikasi penyimpanan data. Nah, setelah kita tahu fungsi dari database itu sendiri, maka kita akan tahu juga apa manfaat dari database itu. Jadi database itu manfaatnya adalah yang pertama, tidak terjadi redundansi data. Yang kedua, integritas data terjaga. Yang ketiga, independensi data terjaga. Yang keempat, menjaga keamanan data. Yang kelima, kemudahan dalam akses data. Dan yang keenam itu kemudahan dalam berbagi data. Nah, setelah kita tahu apa arti, fungsi, dan manfaat dari database itu, sekarang saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Access. Jadi, Microsoft Access ini adalah sebuah aplikasi keluaran Microsoft yang digunakan untuk membuat, mengolah, serta mengelola database itu sendiri. Jadi, pada Microsoft Access ini nanti akan terdiri dari beberapa tools yang memiliki masing-masing fungsi tersendiri dan kita akan mengetahuinya setelah kita melakukan praktek nantinya. Setelah kita tahu apa itu Microsoft Access dan juga database, sekarang saya akan menjelaskan mengenai Visual Basic 6. Jadi Visual Basic 6 itu adalah sebuah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat aplikasi Windows yang berbasis Graphical User Interface. Jadi maksudnya aplikasi Visual Basic 6 ini digunakan untuk membuat perangkat lunak ataupun aplikasi ataupun sistem informasi dari database. Jadi oleh karena itu kita nanti akan melakukan pengolahan database terlebih dahulu pada Microsoft Access. Nah, setelah melakukan pengolahan data pada Microsoft Access, kita akan membuat aplikasi tersebut pada Visual Basic 6. Kita akan menghubungkan dari Microsoft Access ke Visual Basic 6. Misalnya nih, pada Visual Basic 6 kita akan melakukan pengelolaan data atau pengolahan data mengenai keuangan pertanian. Jadi caranya itu kita lakukan dulu pengolahan database pada Microsoft Access, pengolahan data-data tentang keuangan pertanian itu. Nah, setelah kita membuat database-nya, kita akan menghubungkannya dengan Visual Basic 6. Pada Visual Basic 6 kita dapat membuat aplikasi tentang pengelolaan keuangan pertanian tadi. Dan itu akan mempermudah kita dalam melakukan pekerjaan nantinya. Nah, sekian dulu teorinya. Sekarang lanjut saja pada prakteknya. Baiklah, kali ini aku akan memberikan tutorial pengolahan database menggunakan Microsoft Access. Langkah pertama yang dilakukan yaitu membuka aplikasi Microsoft Access kalian pada komputer kalian. Di sini kita dapat membuka melalui Windows, lalu klik All Programs, lalu pilih Microsoft Office, lalu pilih Microsoft Access 2010. Setelah itu, di sini akan muncul layar seperti ini. Pastikan terpilih pada blank database. Setelah itu, klik yang ini. Kemudian simpan data yang akan diolah di sini dan ditentukan letak untuk mengolah datanya nantinya. Itu letak file tersimpan tersebut dan berilah nama pada file.
format file tersimpan dalam bentuk Microsoft Access Database 2002-2003. Lalu klik OK. Setelah itu pilih menu Create. Nah, di sini kita akan memulai melakukan pengolahan data. Langkah pertama yaitu klik View dan pilih Design View. Nah, di sini kalian harus memberikan nama pada tabel. Aku akan memberi nama dengan menggunakan data peminjam. Nah, pada pemberian nama ini tidak boleh menggunakan spasi sehingga harus digunakan underscore. Lalu klik OK. Pada field name, kita isikan data yang ada pada tabel tersebut. Pada pengolahan data kali ini aku menggunakan studi kasus. Lakukan pengolahan data untuk menyelesaikan sebuah studi kasus, yaitu ini. Buatlah database mengenai data perintilan atau peminjaman alat pada suatu toko dengan data sebagai berikut. Menggunakan dua tabel. Yang pertama, tabel yang berisikan data alat. Yang kedua, tabel yang berisikan data peminjam. Data tipe pada nama peminjam diisi dengan teks karena nantinya nama peminjam berupa teks. Nama alat juga begitu, isi dengan teks. Nomor HP juga aku gunakan tipe data teks. Alamat juga menggunakan teks. Setelah itu, simpan tabel ini dengan klik kanan, kemudian save. Lalu isikan entrikan data pada tabel ini dengan klik kanan, lalu pilih data sheet view. Nah, di sini kita akan mengentrikan datanya. Di sini aku telah selesai mengisikan data pada tabel yang pertama. Selanjutnya, yaitu isikan data pada tabel yang kedua. Caranya itu pilih menu Create, kemudian klik tabel. Nah, di sini pilih View, klik Design View. Kita beri nama pada tabel kedua dengan data barang. Lalu klik OK. Lalu isikan file name seperti tadi dan juga data tipenya. Pada ID alat menggunakan tipe data teks, pada nama alat juga teks, pada jumlah alat menggunakan data tipe number, pada ketersediaan aku menggunakan lookup wizard. Setelah muncul jendela ini, maka pilihlah option kedua, lalu klik next. Pada kolom baris pertama, ketik tersedia. Pada baris kedua, ketik tidak tersedia. Lalu pilih next, kemudian finish. Oke, finish. Kemudian simpan tabel ini dengan klik kanan dan save. Lalu entrikan data seperti tadi dengan klik kanan dan data sheet view. Nah, di sini telah selesai mengentrikan data pada tabel data barang. Langkah selanjutnya yaitu membuat query. Caranya, yang pertama, pilih menu Create dan klik Query Design. Nah, di sini pilih data barang, lalu add, data peminjam, lalu add. Setelah ini, kalian dapat men-close saja. Kemudian, lakukan double klik pada masing-masing file name pada kedua data tabel ini, kecuali pada nama alat pada tabel barang. Setelah itu, hubungkan garis antara nama alat pada data peminjam ini dengan data barang, dengan garis pada nama alat pada data barang. Caranya dengan mendrag itu seperti ini. Nah, setelah muncul garis ini, langkah selanjutnya yaitu klik run. Ini adalah hasil dari query. Simpan query ini,
dengan cara klik kanan, save, simpan dengan nama query 1, lalu klik OK. Langkah selanjutnya yaitu membuat form. Caranya pilih menu create, kemudian pilih form. Kemudian save atau simpan form ini dengan nama form 1. Lalu klik OK. Setelah itu, pilih view, kemudian pilih design view. Nah, akan muncul seperti ini. Drag ke bawah garis from footer ini. Di sini cukup. Lalu langkah selanjutnya klik button. Ini adalah button. Klik dan drag pada from footer. Nah, akan muncul seperti ini. Pilih di kategoris record navigations. Pada actions pilih go to the next record. Lalu klik next. Kemudian klik text. Kemudian ubah menjadi selanjutnya. Lalu klik next, kemudian finish. Setelah itu klik button kembali dan drag pada form footer. Nah, akan muncul lagi kotak dialog. Di sini kita pilih pada kategoris record navigation, pada action go to the previous record. Kemudian next. Lalu pilih text. Ubah menjadi sebelumnya. Lalu klik next dan finish. Setelah itu klik button kembali, drag pada form footer, dan di sini kita pilih record operation pada kategoris, dan pada actions kita pilih print record. Klik next. Pada klik text, kemudian ketik print. Klik next dan finish. Kemudian klik button kembali. Lakukan langkah seperti tadi, drag pada form feature. Kemudian pada kategori pilih application, dan pada action pilih quick application. Next. Kemudian klik text, lalu diubah menjadi keluar. Klik next dan finish. Langkah selanjutnya, pilih tombol combo box. Ini adalah tombol combo box. Lalu drag pada form footer. Nah, akan muncul kotak dialog. Pilih opsi ketiga. Lalu klik next. Pindahkan nama alat pada select files. Nah, lalu klik next. Lalu finish. Kemudian coba kita klik kembali form. Nah, ini adalah hasil dari form tersebut untuk query-nya. Langkah selanjutnya adalah membuat makro. Caranya klik menu create, pilih makro. Nah, di sini kita akan mengisikan kode atau coding pada makro ini. Karena saya menggunakan Microsoft Access 2010, maka langkahnya adalah dengan mengklik ini, kemudian pilih if ketersediaan sama dengan petik 2 tersedia petik 2. Nah, kemudian ini bawahnya kita pilih message box. Di sini kita ketik sudah dikembalikan. Bibnya yes, tipe information, title, status peminjaman. Kemudian yang kedua, kembali klik if, kemudian kurung siku ya. Sama dengan petik 2 tidak tersedia. Petik 2 lagi. Setelah itu
message box. Ini kita pilih message box. Kemudian klik belum dikembalikan. Ketik belum dikembalikan. Yes, tipenya adalah critical. Title, status peminjaman. Nah, selesai. Setelah kalian selesai mengisinya, kemudian kalian klik run. Yes. Kemudian klik save dengan nama makro 1, lalu klik OK. Oke. Langkah selanjutnya adalah buka font 1. Kemudian pilih view. Klik design view. Nah, kita akan melakukan langkah seperti tadi dengan mengklik button drag pada form filter. Maka akan muncul kotak dialog ini. Pilih kategori miscellaneous. Pada actionnya pilih peran makro. Next. Next. Kemudian next dan finish. Nah, kita coba double klik pada form 1. Ini adalah hasil dari makro. Coba ya. Nah, ini adalah hasil dari makro ketika barang yang kita pinjam belum dikembalikan, maka akan muncul pemberitahuan seperti ini. Coba kita lihat pada barang lainnya. Like meter. Di sini ketersediaannya tersedia. Sudah dikembalikan. Oke. Baiklah. Sekian dulu tutorial pengolahan database menggunakan akses. Tutorial selanjutnya yaitu menghubungkan database dari akses dengan Visual Basic. Baiklah semuanya, pada video yang kedua ini saya akan memberikan tutorial bagaimana menghubungkan database menggunakan Microsoft Access ke Visual Basic 6. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah Kalian harus membuka aplikasi Visual Basic kalian terlebih dahulu. Dan pastikan bahwa aplikasi Visual Basic tersebut sudah kalian download di komputer kalian masing-masing. Buka aplikasi Microsoft Visual Basic. Ketika muncul ini, diklik yes. Setelah ini, kalian klik standar exe, kemudian open. Nah, di sini adalah langkah awal untuk melakukan pengoperasian menggunakan Visual Basic. Cara yang pertama yaitu berilah label pada form ini. Ini adalah lambang simbol dari label. Klik, kemudian drag pada form. Setelah itu, gantilah caption pada label ini dengan judul data peminjaman alat. Klik label ini, setelah itu gantilah caption. Di sini adalah letak untuk mengganti caption. Buatlah label sebanyak file pada akses yang telah kita buat sebelumnya. Kemudian lakukan langkah seperti tadi, yaitu mengganti caption. Nah, di sini saya telah selesai mengganti caption pada tiap label. Selanjutnya adalah masukkan icon text box pada form ini juga. Icon text box ada di sini. Ini adalah lambang dari text box. Caranya sama seperti label tadi, dengan mengklik kemudian di drag pada form. Selanjutnya, hapuslah teks pada text box ini dengan cara menghapusnya melalui properti ini. Terdapat alfabet teks dan pada kategorinya kita hapus. Lalu, buatlah textbox ini sebanyak label yang ada di sini. Kemudian lakukan langkah yang sama, yaitu menghapus teks pada textbox. Nah, di sini saya telah selesai membuatkan textbox pada form. Langkah selanjutnya adalah membuat frame. Pilih icon frame, klik dan drag pada form. Sama seperti cara sebelumnya. Ini merupakan icon dari frame. Klik dan drag pada form. Lalu, ubahlah caption pada form ini dengan nama option. Langkah selanjutnya yaitu
icon dari command button. Klik dan drag pada frame. Maka akan muncul tombol seperti ini. Kemudian, tambahkan lagi sebanyak 4 lagi command button. Lalu gantilah nanti caption pada kelima tombol itu dengan add, delete, update, refresh, dan close. Nah, selanjutnya adalah langkah menggabungkan Visual Basic dengan Microsoft Access. Untuk menggabungkan Visual Basic 6 dengan Microsoft Access dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menggunakan coding dan menggunakan ADODC. Langkah pertamanya yaitu klik kanan pada toolbox, lalu pilih komponen. Di sini saya akan mengklik kanan, kemudian pilih components. Nah, akan muncul jendela seperti ini. Langkah selanjutnya adalah pilih menu controls, kemudian checklist pada Microsoft ADO Data Control 6 ELEDB. Microsoft ADO Data Control 6 ini ya, OLEDB. Checklist di sini. Lalu setelah di checklist, klik OK. Maka icon ADODC akan muncul secara otomatis pada toolbox ini. Lalu langkah selanjutnya klik icon ADODC ini lalu drag pada frame. Nah, seperti ini. Langkah selanjutnya klik kanan pada ADODC lalu pilih ADODC Property. ADODC Property. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Klik build. Akan muncul data link properti ini. Pada menu provider, kita pilih Microsoft Jet 4 OLEDB Provider. Microsoft Jet 4 OLEDB Provider. Ya. Setelah itu, kita klik next. Selanjutnya, pada menu connection ini, kita klik browse. Nah, akan muncul seperti ini. Lalu setelah muncul ini, kita pilih database yang akan kita gabungkan. Nah, ini ya. Lalu klik open. Setelah itu, klik test connection. Akan muncul pemberitahuan seperti ini, test connection success. Berarti koneksinya sudah sukses, kemudian klik OK. Selanjutnya, pilih menu record course. Lalu pilih pada command type ini 2 HMD table. Pada tabel or stored code schedule name ini pilih query 1, lalu klik OK. Nah, setelah itu klik pada salah satu text box. Misalkan pada text box data peminjam ini ya. Pada data search pilih ADODC. Nah, ini data search, pilih ADODC 1. Dan pada data file akan muncul file yang ada pada akses kita. Selanjutnya kita pilih file yang ada pada akses kita ini, yaitu saya di sini dengan nama peminjam. Nah, setelah selesai pada textbox yang pertama, lakukan hal yang sama pada textbox lainnya yang ada pada form ini. Nah, setelah selesai, langkah berikutnya adalah membuat coding untuk masing-masing command button. Caranya dengan mengklik 2 kali pada salah satu command button ini, misalkan pada tombol add seperti berikut. Nah, akan muncul seperti ini tampilan jendela kode. Di sini saya akan mengisi coding. Cara untuk mengisi command button pada coding pada command yang kedua, dengan mengklik form ini, double klik, lalu akan muncul seperti ini lagi, lalu klik double klik pada command yang kedua. Nah, di sini kita mengisi coding untuk command yang kedua. Baiklah, selanjutnya kita akan mengisi coding pada command yang ketiga. Ada update.
Jadi langkah selanjutnya adalah klik tombol start pada menu standar. Nanti akan secara otomatis form yang kita buat tadi akan ditampilkan dalam bentuk aplikasi. Ini adalah tombol start. Nah, ini sudah dalam bentuk aplikasi. Kita cobakan ketika kita mengklik tombol add, secara otomatis form kosong akan muncul dan itu akan dapat kita isi kembali. Nah, seperti ini. Ketika kita mengklik tombol close, maka akan muncul kotak dialog attention. Are you sure? Jika kita mengklik yes, secara otomatis kita akan keluar dari form. Jika kita mengklik no, maka kita akan tetap berada dalam form yang sedang berjalan. Nah, jadi tampilan form ini dapat kita modifikasi dengan mengganti jenis dan size hurufnya serta alignment-nya. Caranya dengan mengklik pada label yang ingin diganti style fontnya. Misalkan ini, ya. Kita kembali dulu ke apa ya? Next. Yes. Nah, dengan mengklik pada label ini, kita dapat mengganti jenis size hurufnya, alignment-nya. Pilih menu proporsi ini, kemudian pada font. Nah, di sini ada font, kalau kita bisa mengganti fontnya sesuai dengan keinginan kita. Misalkan aku milih yang ini ya. Dan di sini juga ada size-nya, font style. Pilih 12 aja dan pilih oke. Nah, akan berubah seperti ini. Nanti alignment-nya. Pada menu ini ada alignment. Nah, untuk mengganti alignment-nya kita dapat menggantinya dengan properti ini menjadi center. Nah, akan seperti ini bentuknya di tengah-tengah. Kalau ingin mengganti nama form ini dapat dilakukan dengan mengganti caption menjadi data peminjaman alat. Nah, setelah mengklik form ini ya, kita ganti caption menjadi data peminjaman alat. Setelah itu, form ini juga bisa kalian warnai. Nih, ini color ya, kalau nggak salah. Nah, akan berubah seperti ini kan. Di sini juga bisa kalian, banyak warnanya di sini. Nah, ini bagus. Nah, setelah itu, untuk menyimpan project dapat dilakukan pada menu file dengan memilih save project as. File, save project as. Akan muncul kotak dialog seperti ini. Lalu kalian pilih di mana tempat penyimpanannya. Pilih sini aja dong. Conco video. Kalian juga boleh membuat namanya Conco. Setelah kalian memilih tempat penyimpanannya, klik save. Menyimpannya memang 2 kali ya. Untuk membuat form ini menjadi aplikasi dapat dilakukan dengan memilih make data buku X pada menu file. Ini make project 1X. Ya ini. Oke. Nah, akan muncul kotak dialog untuk memilih tempat penyimpanan datanya seperti ini. Lalu kita pilih tempat penyimpanan datanya. Lalu klik OK. Nah, nanti akan project kalian ini akan bisa berbentuk aplikasi dan dia akan tersimpan pada tempat penyimpanan yang sudah kalian pilih nanti tadinya. Baiklah, sekian dulu tutorial dari saya tentang cara menghubungkan Microsoft Access ke Visual. Sekian dulu tutorial dari saya. Maafkan atas segala kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.